Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran lesson 1 dengan mata pelajaran tematik 3A ya. Nah, hari ini kita masuk subtema 4 pembelajaran 3 ya, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk selanjutnya akan Miss tampilkan materi pembelajaran kita pada video berikut ini ya. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pembelajaran 3. Nah, di dalam subtema 4 pembelajaran 3 itu terdapat mata pelajaran bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Kita lanjut ya, pembelajaran 3. Ayo mendengarkan. Nah, sekarang silakan didengarkan dan diperhatikan ya di layarnya masing-masing. Miss akan membacakan. Pembacaan itu adalah yang berjudul bunga. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan, keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Nah, bunga-bunga itu dijadikan simbol atau bunga-bunga nasional di negara kita. Contohnya adalah bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa. Selanjutnya bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona. Selanjutnya bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia arnoldi ini siapa yang pernah lihat Rafflesia arnoldi? Rafflesia arnoldi ini bunga raksasa yang sering disebut orang ya, yang disebut sebagai puspa langka. Kenapa disebut puspa langka? Karena keberadaannya sangat langka, makanya disebut sebagai puspa langka. Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan. Nah, jadi proses bertemunya putik dan benang sari itu disebut dengan serbuk sari disebut dengan penyerbukan. Nah, peristiwa tersebut merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Lanjut ya. Selanjutnya, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian tumbuhan apakah yang paling menarik? Jawabannya adalah bunga. Ya, karena sudah sesuai dengan bacaan yang sudah Miss bacakan tadi. Karena bunga adalah bagian tumbuhan yang paling menarik. Nomor 2, mengapa bunga tampak menarik? Jawabannya adalah kenapa? Karena bunga memiliki mahkota yang berwarna-warni. Yang mana ya mahkota?
mahkotanya itu apa ya, kalau pak bunganya itu ya nak ya, mahkota. Terus apa saja puspa nasional Indonesia? Nah, puspa nasional tadi sudah disebutkan ya, kita sebutkan tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama bunga melati, yang kedua bunga anggrek bulan, dan yang ketiga bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Nah, ini boleh kalian tulis ya yang di buku tematiknya ya. Isian yang ada di sini boleh kalian tulis. Karena Miss udah tuliskan, jadi silakan kalian salin ya di buku. Sebutkan peristiwa nomor 4 ya. Sebutkan peristiwa yang mengawali terjadinya perkembangbiakan tumbuhan, yang disebut dengan peristiwa penyerbukan. Nah, nomor 5. Apa yang dimaksud penyerbukan? Pertemuan antara putik dan serbuk sari. Sekarang kalian udah paham ya, bagian tumbuhan yang paling indah adalah bunga. Alasannya kenapa udah dijelaskan ya. Sekarang kita lanjut, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Puspa bangsa. Bunga melati dinobatkan sebagai puspa bangsa Indonesia. Bunga melanti bentuknya kecil, warnanya yang putih melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Nah, aromanya yang harum lembut memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Oleh karena itu, bunga ini dianggap mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti. Nah, bunga puspa bangsa ini dilambangkan dengan bunga melati ya nak. Kenapa? Karena sesuai dengan karakteristik dari bunga melati, karena aromanya harum, lembut, makna lembut. Nah, diharapkan bangsa Indonesia itu orang-orangnya lembut, orangnya nyaman dan tenang, tidak emosian ya. Nah, itulah kenapa diambillah lambangnya bunga melati. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sana ada bunga apa tuh yang di bawah itu? Yang di bawahnya yang Ayo menulis bunga terpilih sebagai pesona dan puspa langka. Nah, tadi sudah ada anggrek bulan dan Rafflesia. Kita lanjut ya. Ayo berkreasi. Nah, ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu dengan cara membuat karya mozaik ikan? Kali ini kamu akan berkreasi membuat mozaik bunga. Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Nah, mozaik sudah Miss jelaskan di pembelajaran pertama ya. Mozaik itu yang sudah kalian buat waktu itu, yang Miss kasih tugas membuat biji kacang hijau. Tetapi biji kacang hijau atau kacang-kacangan lainnya ya, ada biji jagung. Nah, di sini kacangnya atau bijinya itu diganti dengan potongan kertas. Bedanya itu sama saja, namanya mozaik. Nah, langkah-langkahnya sama seperti kalian menempelkan atau membuat mozaik kaligrafi tugas kita kemarin ya, cuman bedanya dia dari kertas ya, bukan kacang-kacangan atau biji-bijian. Coba bisa kalian baca sendiri ya, langkah-langkahnya sama aja. Nah, ini adalah mozaik bunga dari kertas yang dirobek. Bisa kalian lihat ya, sangat cantik bukan? Oke, kita lanjut ya, halaman 142. Selanjutnya halaman 142. Ayo belajar. Bisa bacakan ya soalnya. Bunga banyak dijual di toko-toko bunga floris. Hari ini, seorang penjual bunga mendapat pesanan 135 tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar.
berapa banyak buket yang dibuat? Ayo kita mengulang kembali cara pembagian bersusun yang telah kamu pelajari. Nah, coba kalian bisa lihat ya di bawah. Pembagian bersusun. Langkah pertama. Nah, langkah pertama kalian tulis 135. 135 adalah banyak seluruh tangkai bunga. Jadi, tangkai bunga seluruhnya itu ada 135. Ditulis terlebih dahulu. Bisa dilihat ya tanda panah pertama itu 135. Nah, yang pembagi adalah 9. Nah, 9 diletakkan di sebelah kiri. 135 adalah sebagai yang dibagi, sedangkan 9 adalah pembagi dari 135. Nah, coba lihat di bagian kanan. Syarat angka dibagi harus lebih besar daripada pembagi. Nah, coba lihat di sana. 135 adalah sebagai dibagi, sedangkan 9 adalah pembagi. Sudah benar ya? 135 lebih besar daripada 9. Benar. Tetapi di dalam pembagian kita harus membagikan angka satu persatu dari depan dahulu, yaitu dari angka 1. Tidak boleh langsung 135. Coba lihat di langkah panah nomor 2 ya. Panah yang kedua. Kita harus membagi yang pertama itu adalah angka 1 terlebih dahulu. Jadi 1 ya, 1 dibagi 9. Nah, 1 lebih kecil daripada 9, berarti tidak memenuhi syarat. Nah, perlu diingat, kalau tidak memenuhi syarat berarti kita harus menambahkan angka yang di belakangnya. Berarti 1 dan 3 berarti menjadi 13. Nah, 13 bagi 9. 13 lebih besar daripada 9. Jadi masuk ya syaratnya, jadi bisa dibagi 13 bagi 9. Angka perkalian 9 yang menghasilkan 13. Nah, untuk mencari pembagian kalian harus hafal perkalian. Untuk itu kalian harus menghafalnya ya. Coba 13 dibagi 9. Ada tidak perkalian 9 yang menghasilkan 13? Tidak ada. Jadi kita harus mencari yang mendekatinya, yaitu 1 dikali 9. Hasilnya berapa? 1 kali 9 adalah 9. Jadi 1 diletakkan di atas 135 itu ya. Jadi 1 dikali 9 adalah 9. Nah, 9 setelah angka 1 diletakkan di atas, maka angka 1 di atas harus dikalikan dengan 9 yang sebagai pembagi. Nah, jadi 9-nya diletakkan di bawah 3, di angka 3 ya. Karena kita tadi membaginya dari angka dari 13. Jadi 9-nya diletakkan di bawah 3. Karena 3 adalah bertindak sebagai satuan kalau di dalam 13 ya. Lalu diletakkanlah 9 di bawah. Selanjutnya 13 dikurang 9. Nah, 13 dikurang 9 adalah berapa? 13 kurang 9 sama dengan 4. 4-nya ditulis sejajar dengan 9 karena 13 yang dikurangi sama 9, jadi harus sejajar dengan 4. Hasilnya 4. Lanjut. Nah, lanjut 4 bisa nggak dibagi 9? Tadi ingat syaratnya, angka yang dibagi harus lebih besar daripada pembagi. 4 lebih besar daripada 9 tidak? Tidak ya. Jadi syaratnya harus angka yang di sampingnya harus ikut. Nah, 4 tidak ada angka di sampingnya. Coba kita lihat angka yang di atasnya masih ada 5, sisa 5. Jadi 5-nya turun untuk mendampingi 4. Jadilah 45. 45 dibagi dengan 9, maka
memenuhi ya syaratnya, karena angka yang dibagi lebih besar daripada yang pembagi. Jadi 45 dibagi 9 adalah 9 kali berapa? Hasilnya 45, yaitu 5 ya. 5 dikali 9 adalah 45. Jadi angka 5 diletakkan di dekat 1 yang di atas. Jadi didapatlah 5 kali 9, lalu kita kalikan lagi dengan pembagi 45. Nah, baru kita kurangkan 45 diletakkan di bawah 45 yang tadi ya. Jadi 45 dikurang 45 hasilnya 0, habis ya. Nah, dengan begitu kalau sudah habis atau menghasilkan 0, maka pembagian kita sudah selesai. Didapatlah 15 yang di atas 135. Nah, gitulah syaratnya, cara pembagian bersusun. Kalau kita sudah mendapatkan 0, berarti pembagian kita sudah selesai. Didapatlah angka 15. Jadi 135 dibagi 9 sama dengan 15. Buket yang dapat dibuat dari 135 tangkai mawar dengan masing-masing berisi 9 tangkai mawar adalah 15 buket ya. Paham ya sampai sini? Coba kita lanjut ke latihan ya. Coba kita lanjut. Nah, coba bisa dilihat. Latihannya adalah pendalaman buku tematik 3A halaman 76 nomor 1 sampai 2. Nah, di sana ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan, nanti difotokan ya. Yang difotokan hanya latihan yang ada di buku pendalaman halaman 76 nomor 1 sampai 2. Jadi yang difoto hanya di buku pendalaman ya, yang halaman 76 ini, bukan yang bunga. Untuk selanjutnya bisa dilihat cara penyelesaian soal nomor 1 sampai 2 di slide berikutnya. Nah, coba bisa kalian lihat penyelesaian latihan nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, coba bisa dilihat dari soal yang halaman 76. Dewi memetik bunga mawar sebanyak 120 tangkai. Dewi ingin menaruh bunga mawar dalam, coba Miss baca dulu. Dewi 120 tangkai. Dewi ingin menaruh bunga mawar dalam 8 buah vas. Berapakah banyaknya bunga mawar setiap vas? Nah, ini cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang Miss jelaskan yang sebelumnya tentang bunga mawar ya. Ini bunga mawar juga, tetapi sebanyak 120 tangkai. Jadi 120 diletakkan di dalam garis pembagi itu ya. Jadi 120 adalah bertindak sebagai dibagi, sedangkan 8 adalah pembagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita mulai dari angka yang di depan. Jangan 120 langsung dibagi 8, tetapi satu-satu. Dimulai dari angka 1. Lihat di sana, 1 bisa nggak dibagi 8? Tidak bisa, karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi ikutlah angka selanjutnya, yaitu 2. Jadi 12 dibagi 8. 12 dibagi 8, 8 kali berapa hasilnya 12? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang mendekati, yaitu 1 dikali 8, 8. Jadi 1 ditulis di atas dan 8 ditulis di bawah 2, karena dia sesuai dengan yang dibagi tadi 12 kan sebagai pembaginya. Jadi 8 harus diletakkan di bawah 2. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, 4 selanjutnya langsung 4 dibagi 8 tidak bisa, karena yang dibagi lebih kecil daripada pembagi. Makanya turunlah 0. Nah, turun 0 jadi 40. Sesuai syarat ya. 40 dibagi 8. 8 kali berapa hasilnya? 40. Ya, 5. 5 kali 8 40. Nah, 40 tulis lagi di bawah 40-nya. Jadi 40 dikurang 40
sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat 0 berarti selesai pembagiannya, didapatlah angka 15. Jadi, bisa ditulis di bawahnya 120 dibagi titik 2 itu adalah bacanya pembagi ya, dibagi, bukan titik 2. Jadi 120 dibagi 8 sama dengan 15. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 1. Silakan ditulis di buku pendalaman. Ya. Silakan ditulis, disalin. Nomor 2. Begitupun nomor 2. Coba dilihat lagi soalnya. Desi memiliki 52 tangkai bunga tulip yang akan dibagikan kepada 4 orang temannya sama banyak. Nah, 52 tangkai itu adalah sebagai angka yang dibagi, sedangkan 4 adalah pembagi. Nah, susunlah 52 diletakkan di dalam garis dan 4 di luar garis miring. Jadi sama satu-satu juga dari 5 dibagi 4. Nah, itu sudah memenuhi syarat ya, karena angka yang dibagi lebih besar daripada pembagi. Coba 5 dibagi 4, ada nggak perkalian 4 yang menghasilkan hasilnya 5? Nggak ada ya. Kalau tidak ada berarti yang mendekati, berarti 1 diletakkan di atas. Jadi 1 kali 4 4 diletakkan di bawah 5, harus sejajar dengan 5 dikurang 4 1. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa karena tidak memenuhi syarat pembagian, yaitu angka yang dibagi harus lebih besar daripada pembagi. Maka turunlah 2. Jadi 12 dibagi 4. Nah, perkalian 4 yang menghasilkan 12 adalah 3. Nah, bisa ditulis 3 di dekat dengan 1. Jadi 3 dikali 4 adalah 12. Begitu. Selanjutnya 12 diletakkan di bawah 12, sejajar dengan 12 yang di atas. Jadi didapatlah 12 dibagi 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat 0, berarti hasil pembagian sudah selesai. Didapatlah 13 hasilnya. Jadi 52 dibagi 4 sama dengan 13. Nah, itulah hasilnya dari penyelesaian latihan nomor 1 dan 2. Silakan kalian tulis di buku pendalaman. Jangan lupa di foto dan dikirim ke Miss ya. Miss tunggu hari ini ya, sampai jam 8 malam. Jangan tidak mengumpul. Kalau tidak mengumpul, tidak memperoleh nilai. Tadi sudah disampaikan materi pembelajaran 3 tentang pembagian dan bunga puspa, lalu tentang mozaik. Dan di akhir video tadi ada latihan tentang pembagian. Nah, tugas kalian sudah disampaikan tadi kan? Hanya 2 soal di buku pendalaman halaman 76. Dan sudah kita selesaikan tadi ya 2 soal. Nah, soal itulah latihan 2 soal itulah yang kalian salin isiannya. Silahkan kalian foto dan dikirim sama Miss ya. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, nanti boleh ditanyakan saat kita Zoom ya, untuk pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini sampai sini dulu pembelajaran kita ya. Jadi ada baiknya kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.